Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpal Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semi Tuhan. Hari ini ada topik yang menarik. Tulang-tulang berbicara. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami ketika kami membaca firman-Mu dan mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Amin. Tulang-tulang berbicara ini bukan membicarakan tentang tulangnya orang dari Sumatera Utara. Karena tulangnya dari Sumatera Utara itu pasti sering berbicara, apalagi pas saat pernikahan atau pas saat kematian. Tulang-tulang berbicara. Walaupun tulang-tulang merupakan saksi bisu, tetapi tulang-tulang ini berbicara keras dan lantang tentang sejarah sebuah bangsa yang besar. Dan walaupun tulang-tulang ini kering kerontang, tetapi menyatakan dan menunjukkan suatu kehidupan iman yang sangat dinamis tentang pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Kita buka di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-24 dan 25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian Keluaran 13 ayat yang ke-19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Juga di dalam Yosua, kitab Yosua, pasal yang terakhir, pasal 24, ayat yang ke-32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Tulang-tulang itu adalah tulang-tulang Yusuf. Tulang dari seorang yang begitu mencintai Tuhan. Tulang dari seorang yang beriman teguh. Tulang dari seorang yang diilhami Roh Kudus. Dan kemudian dia mengatakan perjalanan sejarah sebuah bangsa yang besar. Tulang dari seorang yang menjadi contoh juga bagi perjalanan iman orang percaya. Ibrani 11 ayat yang ke-22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Sebuah kesimpulan yang indah dari penulis Ibrani. Dia mengatakan bahwa semua itu karena iman. Rentetan panjang pahlawan-pahlawan iman. Dan salah satunya adalah iman dari Yusuf. Karena iman, maka Yusuf menyatakan ada dua hal. Menyatakan bahwa Allah yang tetap setia menjaga umat pilihannya, memelihara umatnya. Baik mereka ketika mereka mengalami kelimpahan ketika ada di Mesir. Bukan hanya kelimpahan, tetapi setelah itu juga masa-masa sulit di Mesir. Maupun masa-masa di mana mereka menjalani hidup di padang gurun. Dan masa di mana mereka masuk ke tanah Kanaan, tempat perjanjian. Di mana Allah menganugerahkan tanah Kanaan bagi umatnya. Yang kedua adalah meneguhkan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, orang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Mesir itu bukan tanah air dan tempat mereka, tetapi Kanaanlah yang menjadi tempat bagi bangsa Israel.
tempat yang penuh dengan susu dan madu, negeri perjanjian. Iman ini bukanlah muncul dengan tiba-tiba atau begitu saja, tetapi sebuah proses yang luar biasa panjangnya. Sebuah proses perjalanan iman. Bukan hanya proses perjalanan iman, tapi proses warisan iman. Warisan iman yang dimulai dari Abraham, diwariskan kepada Ishak, diwariskan kepada Yakub, si Israel, dan kemudian diwariskan kepada Yusuf. Sebuah warisan iman. Warisan iman inilah yang membuat Yusuf tetap bertahan di dalam perjalanan hidupnya. Dari seorang yang muda, dia hidup di negeri orang, tidak ada sanak saudara, tapi dia percaya Allah memelihara dia. Perjalanan ketika dia masuk ke dalam penjara, ketika dia menjadi perdana menteri, ketika dia mengampuni kakak-kakaknya, dan ketika dia menyatakan sebuah pandangan visi ke depan, visi iman tentang pemeliharaan Allah. Dan itulah warisan yang terus diberikan. Tulang-tulang berbicara tentang perjalanan iman seorang muda ini dan perjalanan warisan iman dari bangsa Israel. Saya merenungkan kembali bagaimana dengan kita. Apakah yang akan berbicara kepada orang lain tentang kita? Apakah kekayaan kita? Apakah keberhasilan kita? Apakah yang akan dibicarakan oleh anak-anak cucu-cucu kita tentang kita? Warisan apa yang kita mau berikan? Biarlah kita merenungkan kembali. Tulang-tulang berbicara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus pimpin kami dalam hidup kami, agar kami tetap taat pada Tuhan. Dan itulah warisan kami. Dalam nama Yesus. Amin.